Saya Muadib bin Hatul Ulum akan meneruskan penjelasan dari akikoh. Akikoh menurut bahasa yaitu memotong, dan secara istilah yaitu proses kegiatan menyembelih hewan ternak pada hari ke-7 setelah bayi dilahirkan. Biasanya akikoh dilakukan pada hari ke-7, 14, dan 21 setelah kelahiran seorang anak. Dasar hukum akikah itu ada dua, yaitu sunnah muakkad dan wajib. Hukum akikah adalah sunnah muakkad atau sunnah yang harus diutamakan. Artinya, apabila seorang muslim mampu melaksanakannya karena mempunyai harta yang cukup, maka ia dianjurkan untuk melakukan akikah bagi anaknya saat anak tersebut masih bayi. Secara wajib, anak-anak itu, menurut hadis riwayat Ahmad yang berbunyi, anak-anak itu tergadai dengan akikahnya, disembelih hewan untuknya pada hari ke-7, dicukur kepalanya dan diberi nama. Hadis riwayat Ahmad. Yang C, pelaksanaan akikah. Pelaksanaannya tentu berbeda dengan apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Buraidah berkata bahwa dahulu pada masa jahiliyah, jika salah satu di antara mereka memiliki anak, maka orang itu akan menyembelih kambing dan melumuri kepala bayi itu dengan darah kambing. Selanjutnya yaitu waktu pelaksanaan akikah. Disunahkan pelaksanaan akikah yaitu pada hari ke-7 dari kelahiran. Ini berdasarkan sabda Nabi yang artinya setiap anak itu tergadai dengan hewan akikahnya, disembelih darinya pada hari ke-7, dan dia dicukur dan diberi nama. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ashabus Sunan, dan disahihkan oleh At-Tirmidzi. Udhiyah, pengertian udhiyah atau kurban. Menurut bahasa, kurban berasal dari kata karoba yakrobu, kurbanan yang berarti dekat dan mendekatkan. Sedangkan menurut istilah, kurban berarti menyembelih hewan atau binatang dengan maksud untuk beribadah kepada Allah pada hari raya haji, Idul Adha, dan setelah 3 hari berikutnya hari tasyrik. Dasar hukum perintah berkurban. Yang pertama, Al-Quran dalam firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 34. Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa pada setiap generasi umat terdahulu juga disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkurban dengan tujuan supaya mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap rezeki yang telah diberikan. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 2. Dari ayat ini dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang banyak kepada manusia sebagai rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan, maka diperintahkan mendirikan sholat dan berkurban dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat orang yang berkurban. Syarat orang yang berkurban adalah yang pertama seorang muslim dan muslimah, yang kedua usia balik, yang ketiga berakal, keempat mampu, dan yang kelima adalah orang yang bermukim. Hukum berkurban menurut ulama. Ulama berbeda pendapat tentang hukum berkurban, apakah ia wajib atau sunnah. Di antaranya yaitu Imam Syafi'i dalam kitab menyebutkan bahwa hukum berkurban adalah sunnah. Menurut Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta menyebutkan bahwa hukum kurban itu sunnah. Pendapat Imam Malik juga sejalan dengan Imam Syafi'i yang mengatakan hukum kurban adalah sunnah, bukan wajib. Kepada orang-orang mampu yang tidak mau berkurban, Imam Malik sangat tidak menyukainya. Sejarah kurban. Dalam sejarah sebagaimana yang disampaikan dalam kurban terdapat 2 peristiwa dilakukan ritual kurban, yakni oleh Habil dan Qabil putra Nabi Adam alaihissalam, serta pada saat Nabi Ibrahim akan mengorbankan Nabi Ismail atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan Allah menggantinya dengan domba. Macam-macam hewan kurban. Hewan yang boleh dijadikan kurban adalah unta, sapi, dan kambing atau domba. Selain 3 hewan tersebut, misalnya ayam, itik, dan ikan, tidak boleh dijadikan kurban. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 34. Dalam bahasa Arab, lafal bahimatul an'am hanya mencakup binatang seperti unta, sapi, dan kambing, bukan yang lain. Demikian juga dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa hewan ternak itu maksudnya adalah unta, sapi, dan kambing. Ketentuan hewan kurban.
Untuk kambing atau domba harus berumur 2 tahun masuk tahun ketiga, dan untuk unta harus berumur 5 tahun. Artinya, janganlah kalian menyembelih binatang melainkan hewan itu sudah berumur 2 tahun, kecuali jika binatang itu susah engkau dapat, maka potonglah yang berumur 1 tahun. Hadis riwayat Muslim. Demikian juga terdapat hadis yang menjelaskan jenis hewan berikut jumlah kegunaan bagi orang yang hendak berkurban. A. Unta yang berumur minimal 5 tahun berlaku untuk 7 orang. B. Sapi yang berumur minimal 2 tahun berlaku untuk 7 orang. C. Kerbau yang berumur minimal 2 tahun berlaku untuk 7 orang. D. Domba atau kambing yang sudah berumur minimal 2 tahun berlaku untuk 1 orang. Kondisi hewan kurban. Berikut standar hewan kurban yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. A. Hewan tidak pincang salah satu kakinya. B. Tidak hilang sebagian telinganya. C. Matanya tidak buta sebelah. D. Tidak dalam kondisi sakit. E. Tidak kurus sekali. F. Ekornya tidak buntung ataupun terputus. G. Sebagian tanduknya tidak patah atau hilang. H. Dalam keadaan sehat, tidak mengandung atau baru beranak. Yang terakhir juga tidak terpotong hidungnya. Pembagian daging kurban. Hukum orang berkurban boleh memakan daging kurbannya dan menyedekahkannya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 36. Ayat ini menjelaskan bahwa ketika hewan kurban yang sudah disembelih mati, maka daging hewan tersebut harus dibagi kepada semua orang, baik orang yang tersebut dianggap mampu maupun orang yang tidak mampu atau miskin. Hal ini berarti bahwa daging kurban bukan hanya untuk diperuntukkan kepada orang yang miskin, tetapi orang yang kaya juga berhak untuk menikmatinya. Kemudian juga dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, pernah manusia penduduk desa berduyun-duyun untuk menghadiri kurban di masa Rasulullah SAW, maka bersabda, simpanlah sepertiga daging itu dan sedekahkanlah yang lainnya. Hadis ini menjelaskan bahwa yang lebih utama dalam pembagian daging kurban ialah yang pertama untuk dimakan, yang kedua adalah untuk disedekahkan, dan yang ketiga untuk disimpan. Sekian dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.